Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita masih membahas tentang analisis jalur ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara spesifikasi model jalur. Jadi spesifikasi itu lebih ke arah menentukan mana parameter yang mau dijadikan parameter bebas atau parameter tetap atau parameter constraint ya. Ini kalau kita memandang model jalurnya itu dalam struktur covariance atau lebih spesifiknya dalam hal melihat sebagai model struktur covariance tersirat ya, matriks covariance tersirat ya. Jadi dalam matriks covariance tersirat kan ada 4 matriks utama yang harus bisa kita tentukan ya. Jadi matriksnya itu yang pertama ada B, matriks gamma, matriks P, sama matriks Psi ya. Jadi nanti keempat matriks inilah yang menentukan mana parameter yang mau kita bebaskan, yang kita tetapkan atau di constraint atau dibuat constraint ya. Jadi pemilihan parameter ini yang nanti menentukan bagaimana bentuk model yang akan kita teorikan. Atau kalau dari bentuk diagram jalurnya, spesifikasi itu lebih ke arah bagaimana menentukan mana anak panah yang mau kita buat ya, apakah dari X1 ke Y1 atau dari X1 ke Y2 dan seterusnya. Jadi spesifikasi dalam hal sudut pandang diagram jalur itu menentukan anak panah mana saja yang mau kita gunakan ya, anak panah satu arah atau mungkin ada juga anak panah dengan 2 arah ya. Nah, kalau spesifikasi sudah kita lakukan, maka berikutnya kita masuk ke identifikasi. Identifikasi itu untuk di dalam pemodelan SEM ya secara umum atau di dalam analisis jalur yang kita pelajari saat ini itu untuk menentukan derajat kebebasan ya. Jadi model itu dapat diidentifikasi kalau DF-nya positif ya. Jadi kalau DF-nya positif berarti nanti ada solusi untuk parameter yang ada di dalam model matriks covariansi tersirat ya. Nah, kalau sudah kita tentukan bahwa DF-nya itu positif ya kan, karena ada solusi, berarti langkah berikutnya kita masuk ke tahap pemodelan berikutnya yaitu estimasi ya. Jadi karena ada solusi tunggal berdasarkan hasil identifikasi model, kita coba melakukan pendugaan nilai atau mengestimasi nilai setiap parameter yang ada di dalam model jalur ya. Nah, bagaimana cara melakukan estimasinya? Di sini ada beberapa metode ya. Metode ini kita gunakan, idenya adalah untuk mencari nilai penduga atau estimasi parameter model berdasarkan hipotesis fundamental yang kita hipotesiskan untuk model jalur ya. Jadi secara umum kita berhipotesis bahwa matriks covariansi populasi sigma itu kan dapat kita tuliskan sebagai fungsi dari parameter ya, yaitu sigma theta atau ini kita sebut matriks covariansi tersirat ya. Nah, secara umum kita kan tidak pernah bisa mengetahui atau mengamati matriks covariansi populasi ya, karena kan kita hampir tidak bisa mengamati semua subjek atau objek penelitian yang ada di populasi. Nah, caranya kita bisa ganti si sigma atau si matriks covariansi populasi ini kita ganti dengan matriks covariansi sampel ya. Jadi matriks covariansi sampel ini kita hitung berdasarkan variabel yang kita amati. Jadi si sigma ini nanti kita ganti dengan matriks S ya. Jadi matriks covariansi sampel. Nah, ide dari estimasi model jalur itu adalah kita mau memilih nilai theta ya, di mana nanti nilai tetanya ini ya ketika kita substitusi kepada matriks covariansi tersirat atau sigma theta, itu kita harapkan nanti nilai tetanya itu yang bisa menghasilkan di mana sigma tetanya itu nilainya dekat dengan S ya. Karena kalau
Kalau nilai penduganya itu ternyata memberikan nilai sigma theta yang dekat dengan S, ya berarti kan ini sesuai dengan teori ya. Jadi artinya teori yang kita berikan di awal ya, di awal penelitian ternyata didukung dengan data ya. Datanya itu berupa sampel matriks covariance ya. Jadi matriks covariance sampelnya ini mendukung teori yang kita berikan berdasarkan informasi yang kita tuliskan di dalam sigma theta. Nah, di sini ada beberapa metode estimasi yang bisa kita gunakan ya. Idenya sama seperti di dalam OLS. Kita ingin meminimumkan fungsi dari residual kovariansi di mana nilai S minus sigma tetanya itu mendekati 0 ya. Jadi kita harapkan ini nilainya kurang lebih sama dengan 0 ya, karena artinya modelnya fit dengan data karena residualnya sama dengan 0 ya, kalau mendekati 0 residualnya. Nah, metode ini yang secara umum ada beberapa jenis ya. Ada beberapa metode seperti generalized least square, kemudian ada weighted least square, atau mungkin maximum likelihood. Ini yang paling umum ya, yang sudah pernah kita pelajari. Ada robust maximum likelihood, kemudian ada juga full information ML ya. Jadi kelima metode ini, dan mungkin juga ada metode-metode lainnya yang tidak saya sebutkan di sini, itu idenya sama ya. Kita mau mencari nilai penduga theta di mana kita dapatkan residual atau selisih antara matriks kovariansi sampel itu selisihnya mendekati 0 ya, selisih antara S dengan matriks sigma theta ya. Karena kalau sama dengan 0 residualnya mendekati 0 kan artinya modelnya fit dengan data. Dan ke semua metode ini kita asumsikan bahwa datanya itu berdistribusi normal multivariat ya. Nah, untuk detail bagaimana prosedur ini dilakukan, ini kan kebanyakan prosedurnya itu metode memerlukan konsep metode numerik ya. Jadi saya tidak akan bahas dengan detail karena itu juga kalau kita bahas dengan detail itu juga butuh waktu yang banyak ya kalau kita harus bahas satu persatu. Tapi yang penting adalah kalian bisa menangkap konsepnya ya, bahwa estimasi model jalur ini kan idenya sederhana. Kita ingin mencari nilai theta sehingga kita dapatkan residual atau selisih antara S dengan sigma theta itu mendekati 0 ya. Karena kalau mendekati 0 selisihnya ya berarti apa yang kita teorikan itu didukung oleh data kita yang berupa data matriks sampel kovarian. Ya. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan estimasi ya, kita sudah dapatkan nilai parameternya. Parameternya kan kalau di dalam model jalur ada beta, ada gamma, kemudian ada juga dari matriks kovariansinya itu juga ada nilai psi, kemudian ada nilai pi-nya juga ya. Nah, dari semua parameter yang dibebaskan itu kan kita estimasi dengan metode yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai penduganya ya, theta topinya sudah kita peroleh, maka berikutnya kita bisa melakukan uji signifikansi apakah modelnya itu memang benar didukung dengan data ya. Jadi kalau sudah kita estimasi, maka berikutnya kita masuk ke bagian diagnosis model ya, atau juga kadang disebutnya juga sebagai goodness of fit test ya. Jadi kita mau melihat seberapa baikkah ya hasil estimasi model kita berdasarkan sampel data yang kita peroleh ya. Jadi untuk melakukan uji goodness of fit test, di sini kita memerlukan ada yang disebut ukuran model fit ya. Jadi ukuran model fit ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan apakah matriks kovariansi sampel itu sama dengan matriks kovariansi yang kita hipotesiskan ya. Karena yang kita harapkan kan tentunya matriks kovariansi sampelnya itu sama dengan matriks kovariansi hipotesis ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan dalam hipotesis nihil, bunyinya adalah pertama, hipotesis nihil ini menyatakan bahwa residualnya sama dengan 0 ya. Karena selisih antara kedua matriks ini kan kita sebut residual ya. Kita harapkan residualnya tentu sama dengan 0 ya.
sangat kecil sekali atau mendekati 0. Berarti kalau residualnya 0, kita katakan modelnya fit. Jadi dengan kata lain, hipotesis nihil atau H0 ini menyatakan bahwa modelnya fit. Tapi kalau residualnya itu berbeda dari 0, apalagi jauh dari 0 ya tentu kan tidak ingin kita harapkan ada residual di antara kedua matriks ini ya. Jadi kalau ada residual, berarti kita nyatakan bahwa modelnya tidak fit. Ya. Jadi inilah bunyi hipotesis yang akan kita uji ya setelah kita peroleh hasil penduga atau estimasi dari parameter yang ada di model jalur ya. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis ini? Di sini saya berikan ada 2 jenis ukuran model fit ya. Yang pertama ada yang berbasis signifikansi. Kalau yang berbasis signifikansi itu artinya yang nanti hasilnya atau kesimpulannya itu ada nilai p-value ya. Jadi hasilnya nanti signifikan atau tidak signifikan. Itu di sini kita sebut basisnya signifikansi ya. Ada dua jenis tes ya yang berbasis signifikansi, ada yang disebut chi-square dan juga satu lagi ada yang disebut RMSEA. Kemudian yang kedua itu yang berbasis non signifikansi. Kalau non signifikansi berarti di sini tidak ada nilai p-value-nya. Jadi tidak bisa kita katakan hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Itu tidak bisa kita lakukan dengan metode yang kedua ini ya. Metode yang kedua ini ada banyak indeksnya ya, ada lebih dari 12 ya, kurang lebih itu ada banyak. Cuma di sini yang paling populer di sini saya sebutkan ada 3, yaitu TLI, CFI sama NFI ya, ini yang paling umum. Nah, ide dari indeks yang berbasis non signifikansi ini, cara interpretasinya mirip seperti R-square di dalam analisis regresi ya, R-square. Jadi nilai TLI, CFI atau NFI ini dia nilainya berada di antara 0 sampai 1 ya, jadi sama seperti R-square di antara 0 sampai 1, dimana kalau nilainya mendekati 1 ya, kalau nilai 1 kan berarti artinya modelnya semakin baik ya. Jadi sama TLI, CFI, NFI ini cara mengevaluasinya adalah kalau nilai indeksnya ya, ketiga indeks ini mendekati 1, kita katakan modelnya itu fit dengan data ya. Jadi model yang bagus itu kalau mendekati 1 ya. Nah, kalau model fit dengan data ya, itu hasilnya ternyata kita peroleh hasilnya bahwa model itu fit dengan data, atau artinya H0-nya ini kita terima ya, karena yang kita harapkan kan H0-nya diterima, modelnya fit ya. Jadi kalau H0 diterima, baru kita bisa melanjutkan dengan menginterpretasikan hasil estimasi dari parameter model. Oke, nah sekarang saya akan bahas detail mengenai uji yang kita gunakan untuk mengevaluasi goodness of fit model ya. Pertama, yang berbasis signifikansi itu ada yang disebut uji chi-square. Nah, uji chi-square itu ide awalnya adalah kita membangun ada fungsi ya, di mana fungsi ini merupakan fungsi berdasarkan nilai matriks kovariansi sampel dan matriks kovariansi yang tersirat ya, sigma theta ini. Tentunya sigma theta ini yang dimana nilai penduganya sudah kita substitusikan ya ke dalam matriks kovarians tersirat ini ya. Nah, fungsi F ini kita gunakan untuk meminimumkan selisih di antara kedua matriks tersebut ya. Jadi kita carikan idenya sama, mencari nilai yang paling minimum ya, karena kita harapkan kan residualnya itu sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0. Nah, kalau modelnya benar ya, kalau modelnya benar kan artinya H0-nya benar, karena H0 itu menunjukkan bahwa modelnya fit dengan data ya. Kalau modelnya benar, maka kan kita harapkan ya, atau bukan kita harapkan lagi, kalau modelnya benar pasti nilai F-nya itu yang paling minimum, yang paling kecil, karena residualnya paling kecil. Dia akan mengikuti distribusi chi-square ya, di mana statistik ujinya adalah N-1, di mana N ini menyatakan banyaknya data ya, banyaknya data dikurangi 1 dikali nilai F minimumnya,
dan ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya adalah df ya. Derajat kebebasan df ini nanti bisa kita peroleh berdasarkan hasil identifikasi, di mana yang kita hitung sebagai selisih antara banyaknya persamaan dikurangi dengan banyaknya parameter yang tidak diketahui ya. Jadi ini statistik uji dari uji chi-square ya, ini persamaannya. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan ya? Cara mengambil kesimpulannya adalah H0-nya itu ditolak ya. Kalau H0 ditolak itu kan artinya modelnya tidak fit dengan data ya. Evidennya apa? Buktinya apa kalau H0 ditolak? Kalau nilai X kuadratnya ya, statistik ujinya ini cukup besar ya. Jadi X kuadrat ini bisa dipandang sebagai nilai residual ya. Paling gampang kita anggap sebagai nilai residual. Jadi kalau nilai residualnya semakin besar ya tentu modelnya kan kita tolak ya. Kalau modelnya kita tolak ya dengan kata lain artinya H0 itu kita tolak ya. Nah, kriteria nilai residual yang cukup besar atau X2 atau X kuadrat yang cukup besar itu apa kriterianya? Apakah 10 itu besar atau 100 itu besar? Itu apa kriterianya? Ya tentu kita harus melihat dari titik kritis ya. Titik kritisnya sesuai dengan distribusi dari uji statistiknya ya. Jadi nilai X kuadrat ini kita katakan cukup besar kalau dia nilainya lebih besar dari titik kritis berdasarkan distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya itu adalah df ya. Jadi ini kriterianya, kalau X kuadratnya besar berarti kita tolak H0 ya. Atau kriteria atau pengambilan kesimpulan bahwa H0-nya ditolak itu bisa dengan membandingkan p-value ya. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, ya berarti H0-nya ditolak ya. Nah, tetapi pada dasarnya yang kita inginkan di dalam pemodelan SEM atau di dalam lebih spesifiknya di dalam model jalur ini, yang kita harapkan bukan H0 ditolak, tapi kita harapkan H0-nya tidak ditolak ya. Karena kita harapkan bahwa modelnya fit dengan data ya. Artinya kita harapkan bahwa H0-nya itu diterima atau tidak ditolak ya. Karena kalau H0-nya diterima berarti kita katakan bahwa modelnya fit dengan data ya. Jadi beda seperti di dalam model linear. Model linear itu kan ketika kita mau menguji apakah modelnya fit dengan data, yang kita harapkan kan H0-nya ditolak ya. Tapi beda kalau di SEM, itu yang kita harapkan hasil dari uji goodness of fit test-nya itu kita harapkan bahwa H0-nya itu tidak ditolak ya, karena kita ingin menerima H0 di mana H0 itu menyatakan model fit dengan data ya. Nah, kelemahan dari uji chi-square, dia itu sangat sensitif terhadap ukuran sampel ya, terhadap nilai N. Nah, bisa dibayangkan kalau N-nya cukup besar ya, N-nya cukup besar, apa yang terjadi dengan X kuadrat? X kuadratnya juga itu akan ikut menjadi besar ya. Walaupun nilai F minimumnya ini sangat kecil ya. Semata-mata karena nilai N-nya besar ya. Jadi untuk perbedaan yang untuk residual yang sangat kecil pun ini akan menyebabkan X kuadratnya juga ikut membesar. Apa akibatnya? Kalau X kuadratnya membesar, ya tentu kan artinya H0 ditolak. Kita simpulkan model tidak fit dengan data ya. Jadi ketika N-nya besar, perbedaan yang sangat kecil atau perbedaan yang trivial pun itu akan memberikan chi-square yang signifikan ya. Karena yang harusnya kita harapkan adalah dengan perbedaan yang trivial, perbedaan yang tidak penting, ya tentu kan harusnya hasilnya itu menunjukkan bahwa H0-nya diterima ya, atau modelnya fit dengan data. Tetapi hanya karena N-nya besar, makanya akan membuat X kuadratnya juga ikut besar ya. Kalau X kuadratnya besar, kemungkinan H0 ditolaknya itu juga akan semakin besar ya. Nah, karena chi-square ini sangat bergantung pada ukuran sampel ya, dimana harusnya hasilnya tidak signifikan malah jadi signifikan karena ukuran sampelnya besar. Maka di sini ada alternatif metode yang disebut sebagai RMSEA. RMSEA ini singkatan dari root mean square error of approximation ya. Disingkat RMSEA. Ini digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan mengenai ukuran sampel yang tidak bisa
atasi dengan menggunakan uji chi-square ya. Jadi RMSEA ini juga masih fungsi yang berdasarkan nilai chi-square ya. Ini rumusnya, uji statistiknya X kuadrat dikurangi DV, DF-nya dibagi N-1 dikali derajat kebebasannya ya. Nah, nilai RMSEA ini cenderung dia tidak sensitif terhadap ukuran sampel ya. Nah, interpretasi dari nilai RMSEA seperti yang saya berikan di tabel ya. Kalau nilai RMSEA-nya sama dengan 0 ya, maka kita katakan modelnya fit ya, perfect fit dengan data ya. Karena kita harapkan RMSEA itu kan juga mengukur residual ya, selisih di antara matriks kovariansi sampel dengan matriks sigma tetatopi ya. Jadi kalau residualnya 0 ya berarti modelnya sangat fit dengan data ya. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 0,05 ya kita katakan cukup fit ya dengan data. Jadi kalau RMSEA-nya semakin besar, indeks ini menyatakan bahwa modelnya semakin tidak fit ya ketika RMSEA-nya semakin besar. Nah, bagaimana statistik uji atau melakukan uji hipotesis dari RMSEA ini? Karena RMSEA ini kan berbasis signifikansi ya. Jadi tentu ada hipotesis nihil yang harus kita spesifikasikan ya. Nah, dengan statistik RMSEA yaitu memiliki properti distribusi sampling yang diketahui. Jadi kalau ada distribusi samplingnya, ini memungkinkan kita untuk membangun selang kepercayaan dan juga untuk melakukan uji hipotesis apakah datanya itu fit dengan data atau tidak fit dengan data ya. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesisnya? Di sini ada dua alternatif ya. Ada dua alternatif. Pertama, kita bisa menyatakan hipotesis nihilnya lebih kecil dari 0,05 ya. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti kan kita katakan modelnya fit ya. Model fit dengan data. Karena kita harapkan RMSEA-nya atau residualnya kan sangat kecil ya atau mendekati 0. Atau alternatifnya kita bisa menyatakan hipotesis nihilnya di mana residualnya lebih besar dari 0,1 ya, atau kita katakan modelnya tidak fit ya, model tidak fit. Kriteria 0,05 sama 0,1 dari mana? Ini berdasarkan tabel yang tadi saya berikan ya. Jadi kalau kita lihat kembali tabel yang tadi ya, jadi kita harapkan modelnya fit itu kalau lebih kecil dari 0,05 ya, di kriterianya ya. Kalau lebih besar dari 0,1 di sini kan kriterianya modelnya tidak fit ya. Kalau lebih besar ya. Jadi ada dua alternatif, bisa pakai yang hipotesis nihil yang di atas sama yang di bawah ya. Nah, cuman yang paling umum itu adalah kalau kita menguji hipotesis nihil yang ini ya. Kita pakai yang ini. Jadi kembali lagi kalau kita pakai hipotesis nihilnya yang awal ini berarti bentuk hipotesisnya mirip seperti uji chi-square ya. Atau uji secara umum dari seperti uji chi-square di mana kita menyatakan bahwa H0-nya itu modelnya fit dengan data, tetapi alternatifnya itu menyatakan bahwa modelnya tidak fit dengan data ya. Jadi yang paling umum kita pakai yang ini ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya ya sama ya, karena kita sudah menspesifikasi bunyi hipotesis nihilnya. Jadi model dikatakan fit dengan data ya tentu kalau p-value-nya lebih besar dari alpha ya, karena kita harapkan bahwa H0-nya itu tidak ditolak ya, atau H0-nya itu kita terima ya. Jadi kalau p-value dari nilai RMSEA-nya lebih kecil dari 0,05 ya, p-value dari pernyataan ini ya lebih kecil dari 0,05 dan p-value-nya itu lebih besar dari alpha, maka kita katakan modelnya fit dengan data. Nah, biasanya istilah ini tuh yang suka membingungkan ya bagi kebanyakan orang, karena cara interpretasinya kadang suka membingungkan ya. Jadi kalau kita ambil alfanya 0,05 ya, jadi biasanya kita lihat kalau p-value dari RMSEA lebih kecil dari 0,05 itu nilainya lebih besar dari 0,05, maka kita katakan modelnya fit dengan data ya. Jadi ini harus bisa dipahami ya, bahwa yang kita harapkan lebih besar
dari 0,05 itu adalah p-value-nya untuk menyatakan modelnya fit dengan data ya. Tetapi tentu kita harapkan bahwa yang lebih kecil itu dari 0,05 itu adalah nilai RMSEA-nya di sini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah indeks model fit yang berbasis non signifikansi. Ya, tadi kan kita sudah bahas dua uji yang berbasis signifikansi chi-square sama RMSEA. Kemudian yang berbasis non signifikansi biasanya kita sebut sebagai indeks model fit ya. Idenya indeks model fit ini adalah kita membandingkan model yang mau kita teliti, yang model yang sekarang kita akan teliti disebut sebagai model M. Kita bandingkan dengan model nul atau model baseline ya. Model nul atau baseline ini kita notasikan dengan M0, di mana model baseline ini menyatakan atau kita asumsikan bahwa semua variabelnya itu tidak berkorelasi. Ya, jadi kalau kita punya 5 variabel, itu tidak ada korelasi di antara kelima variabel tersebut ya. Dan ini adalah asumsi yang paling terburuk yang mungkin terjadi di dalam model ya. Karena realitanya variabel itu biasanya selalu umumnya saling berkorelasi ya. Jadi sekali lagi indeks dari model fit ini itu kita membandingkan model yang akan kita teliti, yang kita bandingkan dengan model nol ya. Dan nilai indeks fit ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, nilainya seperti R-square, jadi di antara 0 sampai 1, semakin besar nilai indeksnya itu menunjukkan modelnya semakin fit ya. Umumnya apa? Kriteria besar kalau di atas 0,9 atau di atas 0,95. Ini kita katakan modelnya fit dengan data. Jadi ini tidak berbasis signifikansi ya, karena tidak dihitung p-value, tidak ada kesimpulan menolak H0 atau menerima H0, itu tidak ada di sini ya. Nah, contoh indeks berbasis non signifikansi yang pertama ada CFI. Ini di pertama kali diberikan oleh Bentler ya, Pak Bentler. Ini panjangannya adalah comparative index fit ya. Cara menghitung CFI di sini bisa dilihat ya, karena tadi idenya sama kan. Semuanya indeks dari model fit ini membandingkan nilai chi-square yang berdasarkan model yang akan kita teliti dibandingkan dengan model nol ya, CFI. Kemudian ada TLI. TLI itu dari singkatan dari Tucker-Lewis Index ya. Jadi yang menciptakan adalah Tucker sama Lewis ya. Nah, TLI ini juga dikenal dengan istilahnya ada NNFI ya. Ide dasarnya sama, tetap membandingkan model yang kita bangun ya dengan model nol baseline ya. Oke, nah dari sini kita sudah masuk pada tahapan mengevaluasi apakah modelnya fit dengan data atau tidak ya. Kita bisa menggunakan dua metode tadi, berbasis signifikansi sama non signifikansi. Langkah selanjutnya adalah kalau modelnya itu ternyata hasilnya adalah fit ya, dinyatakan bahwa modelnya fit dengan data, maka berikutnya kan kita bisa melakukan interpretasi untuk masing-masing parameter ya, parameter di dalam model. Nah, cara menafsirkannya itu kita bisa melakukan uji signifikansi untuk masing-masing parameter ya. Jadi sebenarnya idenya mirip seperti di dalam model linear ya. Jadi kan di tahapan model linear atau di dalam model regresi, sebelum kita interpretasi koefisien regresi, yang kita lakukan kan kita evaluasi dulu apakah modelnya fit dengan data ya. Sama seperti di SEM, kita evaluasi apakah modelnya fit dengan data. Nah, kalau sudah terbukti fit, baru kita masuk ke tahapan berikutnya, kita bisa menafsirkan koefisien regresi dari model regresi yang kita punya ya. Atau dalam hal ini kita menggunakan model jalur, kita bisa melakukan interpretasi atau melakukan uji signifikansi untuk masing-masing parameter ya. Jadi setiap parameter di dalam model jalur itu akan memiliki standar error yang bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini ya. Nah, kalau kita ambil rasio antara nilai penduga parameter dengan standar error yang diberikan di sini,
maka secara statistik rasio tersebut akan mengikuti distribusi normal ya. Jadi kalau rasionya mengikuti distribusi normal, nah rasio ini bisa kita gunakan untuk melakukan uji signifikansi ya. Artinya uji signifikansi ini kita mau melakukan atau mengevaluasi ya, menguji apakah estimasi parameternya itu berbeda dari nol ya. Jadi kita ambil rasionya dan kita tahu bisa dibuktikan secara statistik bahwa rasionya ini dia akan berdistribusi normal baku ya, 0 1 ya. Jadi apa bunyi hipotesisnya dari uji signifikansi parameter model? Ini bunyi hipotesisnya adalah tetanya sama dengan 0, H1-nya theta tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau hipotesis H0-nya ditolak ya, atau kalau dapat p-value-nya lebih kecil dari alfa ya, berarti kita simpulkan bahwa ada pengaruh signifikan ya dari variabel satu ke variabel yang lainnya di dalam model jalur. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata modelnya tidak fit dengan data? Kalau modelnya tidak fit dengan data, kita tidak bisa langsung menafsirkan setiap parameter di dalam model ya. Tidak bisa itu karena jelas modelnya tidak fit dengan data. Karena untuk apa kenapa kita tidak perlu ya menafsirkan, karena jelas modelnya kan tidak fit ya. Jadi kalau modelnya tidak fit ya untuk apa kita tafsirkan ya, karena tidak ada gunanya ya kita tafsirkan kalau modelnya tidak fit. Nah, bagaimana kalau modelnya tidak fit? Ya, langkah berikutnya kita bisa melakukan modifikasi ya, modifikasi terhadap model sehingga kita mencoba melakukan spesifikasi ulang model ya. Jadi kalau modelnya tidak fit ya, kemungkinan ada beberapa kemungkinan ya. Salah satunya biasanya indikasi ada jalur yang dibuang. Jadi jalur yang dibuang ini maksudnya adalah mungkin ada jalur yang seharusnya penting di dalam model jalur ya, jadi harusnya ada anak panah tetapi anak panahnya tidak kita sertakan di dalam model jalur ya. Itu bisa jadi salah satu indikasi dari model tidak fit ya. Nah, kalau ada jalur yang dibuang di mana seharusnya itu adalah jalur yang penting, itu bisa ditunjukkan dengan nilai residual ya. Residual itu kan selisih antara matriks kovariansi sampel dengan model kovariansi tersirat, di mana kita sudah masukkan nilai penduganya ya ke dalam matriks sigma theta topi ya. Jadi indikasinya ini bisa kita lakukan dengan cara melihat residual ya, selisih antara S dengan sigma theta topi. Ini residual ya. Jadi kalau selisih di antara ini ada nilai residual yang besar ya, itu bisa jadi indikasi bahwa ada jalur yang terbuang ya, atau bisa juga ada korelasi yang seharusnya penting tetapi tidak kita masukkan ke dalam model ya. Jadi modifikasi juga bisa kita lakukan dengan cara mengevaluasi residual ya, karena kita harapkan kan residualnya sangat kecil, bahkan mendekati 0. Jadi kalau ada nilai residual yang besar di dalam selisih kedua matriks ini, ya berarti tadi ya kemungkinan ada jalur atau korelasi yang terbuang ya. Nah, indeks modifikasi ini memberikan cara untuk menguji pengaruh ya, dengan membebaskan setiap parameter tetap ya. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau kita punya jalur yang dibuang ya, sebagai contoh nih, kita punya jalur yang dibuang kan artinya tidak ada garis atau anak panah yang menghubungkan dari satu variabel ke variabel yang lain ya. Nah, ketika kita pandang tidak ada jalur pada diagram jalur yang kita punya, itu kan sama saja dengan menetapkan salah satu koefisien regresinya sama dengan 0 ya, entah di matriks B atau di matriks gamma ya. Jadi kalau saya punya B, ini kan bentuknya selalu persegi ya, misalkan ada ini B11 biasanya 0 ya, karena tidak ada anak panah yang menuju dirinya sendiri ya. Ini bisa 0,
kemudian ini misalkan ada beta 21 ini 0 ya. Nah, kalau beta 12, ini kan beta 12 nya kita tetapkan sama dengan 0. Kalau kita tetapkan sama dengan 0, ini kan sama saja menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari Y1 dari Y2 terhadap Y1 ya. Ini kan Y1, Y2, Y1, Y2 ya. Jadi kalau ini nilainya 0, kita berhipotesis tidak ada pengaruh dari Y2 terhadap Y1 ya. Nah, ternyata berdasarkan hasil modifikasi model ya, berdasarkan residual, ternyata residual ini sangat besar. Artinya kita membuang jalur yang seharusnya ada di dalam model ya. Nah, gimana caranya? Kita modifikasi dengan cara membebaskan parameter yang tadi kita tetapkan 0. Ini tidak kita buat 0, sekarang kita bebaskan, kita buat menjadi beta 1, 2 ya. Jadi indeks modifikasi ini menguji pengaruh dengan cara membebaskan setiap parameter yang tetap kita buat jadi parameter bebas ya. Indeks modifikasi ini dikenal juga dengan sebutan uji Lagrange multiplier. Ya. Kemudian ada juga di dalam model, di dalam pemodelan model jalur ya atau SEM secara umum, kita juga bisa melakukan evaluasi atau membandingkan dua model ya. Ini kita sebut uji beda chi-square. Kalau misalkan kita punya model yang sifatnya nested ya. Nested itu adalah model yang merupakan subset dari model lainnya ya. Sebagai contoh itu adalah model dari union sentimen ya. Sentimen yang ada 5 variabel kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kan saya pernah memberikan ini, ada, saya lupa ya anak panahnya, pokoknya ada seperti ini misalkan ya. Nah, model yang ini kita katakan model nested kalau saya punya ada tambahan jalur misalkan seperti ini ya. Jalur seperti ini. Jadi model awal yang tanpa jalur ini ya, misalkan jalur tambahan ini saya gambarkan dengan garis warna orange ya. Nah, model awal tanpa garis oranye ini itu adalah model nested dari model yang melibatkan anak panah yang baru ini. Jadi model nested itu kita katakan sebagai model yang merupakan subset dari model lainnya ya. Jadi kalau model yang bersifat nested seperti ini, kita bisa menggunakan uji beda chi-square dengan cara menghitung selisih ya, selisih nilai chi-square antara model yang lebih umum dikurangi dengan model yang merupakan model nestednya. Jadi kalau contohnya seperti ini, model A itu adalah model yang tanpa garis oranye, sedangkan model B ya, ini adalah model yang melibatkan pengaruh ya dari variabel ini ya, atau model yang melibatkan garis oranye ini ya. Dengan DF-nya juga sama, ini kita ambil selisih antara model yang nested dengan model yang merupakan model yang lebih umum dikurangi dengan model yang menjadi model nested. Nanti untuk lebih detailnya supaya paham ya maksud dari uji beda chi-square, nanti akan saya demonstrasikan dengan menggunakan software R. Ya. Oke, saya kira itu ya materi secara umum ya. Kita berarti sudah belajar tahapan pemodelan mulai dari spesifikasi sampai pada akhirnya modifikasi ya. Modifikasi artinya kita spesifikasi ulang. Karena modelnya tidak fit, kita spesifikasi ulang sampai kita peroleh bahwa hasilnya modelnya fit, barulah kita bisa menginterpretasikan hasil dari estimasi masing-masing parameter model ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba lakukan aplikasi ya, aplikasi bagaimana cara melakukan model jalur dengan menggunakan bantuan software R supaya lebih paham lagi ya aplikasinya bagaimana berdasarkan teori yang sudah kita pelajari sampai sekarang.